Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Syarif dengan NIM 25102131300045 dari kelas F, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara garis besar tentang hukum tata negara. Adapun bahasan yang akan saya bahas di video kali ini mencakup 5 pokok pembahasan. Yang pertama tentang HTN secara garis besar, kemudian ada sumber HTN, kemudian ada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, kemudian ada demokrasi di Indonesia, kemudian ada asas-asas pemerintahan. Nah, berbicara tentang hukum tata negara secara garis besar yang diliputi tentang ruang lingkupnya, kemudian pengertiannya, kemudian kaitan dengan administrasi negara, kemudian dengan politik, kemudian dengan ilmu negara, maka kita bisa menyebutkan bahwasanya terdapat memang banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli terlebih lagi tentang definisi ya. Karena pada dasarnya hukum tata negara tidak memiliki satu definisi tunggal yang disepakati para ahli. Namun dari berbagai rumusan yang berkembang dapat kita pahami bahwasanya HTN merupakan cabang ilmu hukum publik yang mengkaji negara, baik dari aspek organisasi kekuasaan maupun hubungan negara dengan warga negara. Maka dengan demikian kita dapat juga memahami bahwasanya HTN itu tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai teori yang mencakup hukum konstitusi dan teori konstitusi. Nah, kita akan berpikir, jika HTN hanya dipahami sebagai teks hukum, maka justru kita akan mengabaikan dimensi teoritis dan perkembangan praktik ketatanegaraan yang justru menjadi bagian penting dalam memahami negara secara utuh. Kalau kita membahas tentang ruang lingkup HTN, sebagaimana tercermin dalam kajian hukum tata negara constitutional law, meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, HTN itu mengkaji konstitusi sebagai hukum dasar. Nah, HTN mengkaji konstitusi itu termasuk juga sejarah pembentukannya, perubahannya, serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya konstitusi itu tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai dengan dinamika ketatanegaraan. Sebagai contohnya juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Ini membuktikan teman-teman bahwasanya konstitusi itu dapat disesuaikan untuk membatasi kekuasaan dan memperkuat prinsip demokrasi. Nah, kemudian ada HTN. HTN mencakup pola-pola dasar ketatanegaraan yang menjadi acuan dalam pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara. Dalam hal ini, HTN itu berfungsi sebagai pedoman bagaimana kekuasaan itu didistribusikan dan dijalankan. Jadi kita beranalogi, tanpa pengaturan ini, negara pun akan berpotensi mengalami kekacauan atau bahkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan HTN menjadi penting sebagai instrumen untuk menciptakan keteraturan dalam sistem pemerintahan. Kemudian yang ketiga, HTN mengatur struktur kelembagaan serta hubungan antar organ negara baik secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Ini berarti HTN itu tidak hanya berbicara tentang lembaga negara secara terpisah, tetapi juga bagaimana mereka saling berinteraksi dan mengontrol satu sama lain. Jadi mekanisme hubungan ini pun merupakan inti dari prinsip check and balances yang bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Kemudian yang keempat, ruang lingkupnya, yaitu HTN juga mencakup prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara warga negara dengan warga negara, termasuk juga hak dan kewajiban dasar serta mekanisme perlindungan hukum. Dalam konteks ini, HTN tidak hanya berorientasi pada kekuasaan negara juga, tetapi juga pada perlindungan individu. Hal ini menunjukkan bahwasanya legitimasi negara modern sangat bergantung kepada kemampuan menjamin hak-hak warga negara. Nah, lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan HTN dengan hukum administrasi negara, yang dimana menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam hukum publik, di mana HTN berfokus pada struktur dan kewenangan lembaga negara, sedangkan HAN berfokus pada cara negara menjalankan kewenangannya. Sebagaimana dikemukakan, perbedaan keduanya tidak terletak pada objek penyelidikan, melainkan pada pendekatan. HTN itu menitik beratkan pada aspek fundamental organisasi negara, sementara HAN itu lebih bersifat teknis dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Dengan demikian, HTN dapat diibaratkan sebagai kerangka dasar, sedangkan HAN sebagai implementasinya. Di sisi lain juga, HTN juga memiliki hubungan erat dengan ilmu negara dan ilmu politik. Kalau ilmu negara itu memberikan dasar teoritis mengenai hakikat dan konsep negara, sehingga menjadi pengantar dalam memahami hukum tata negara. Bahkan
disebutkan bahwa ilmu negara merupakan ilmu yang menekankan pada aspek teoritis, sedangkan HTN itu merupakan ilmu yang normatif. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu politik itu menggambarkan realitas kekuasaan yang terjadi dalam praktik. Dalam analogi yang digunakan, HTN itu diibaratkan sebagai kerangka tulang, sedangkan ilmu politik sebagai daging yang melekat di sekitarnya. Artinya, HTN itu memberikan struktur, sedangkan politik memberikan dinamika. Sebagai ilustrasi konkret, polemik mengenai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold di Indonesia yang menunjukkan bagaimana HTN, HAN, dan politik saling beririsan. Dari perspektif HTN, aturan tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Dari perspektif administrasi negara, implementasinya terlihat dalam proses administratif pemilu. Sementara itu, dari perspektif politik, aturan tersebut tidak terlepas dari kepentingan kekuasaan partai. Hal ini menegaskan bahwa HTN tidak dapat dipahami secara terpisah dari realitas sosial dan politik. Nah, kita akan membahas tentang sumber hukum tata negara, kemudian ada hierarki peraturan perundang-undangan. Tapi jauh sebelum itu, kita akan membahas dulu pengertian dari sumber hukum. Berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, sumber hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, teman-teman, sumber hukum tidak hanya berbicara tentang dari mana hukum itu berasal, tetapi juga bagaimana hukum itu memperoleh kekuatan mengikat dalam kehidupan bernegara. Dalam kajian hukum, sumber hukum itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber hukum formal, yang kedua adalah sumber hukum material. Sumber hukum formal itu adalah tempat atau bentuk di mana norma hukum itu dapat ditemukan dan diakui keberlakuannya, seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan lain-lainnya. Sementara itu, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi dari hukum itu sendiri, seperti kondisi sosial, kondisi ekonomi, politik, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk ideologi negara seperti Pancasila. Dengan demikian, sumber hukum formal itu lebih menekankan pada substansi, maksudnya lebih menekankan pada bentuk, sedangkan sumber hukum material itu menekankan pada substansi atau isi dari hukum itu sendiri. Kemudian lebih lanjut kita akan membahas tentang sumber hukum tata negara. Jadi terdapat 7 macam sumber hukum tata negara. Yang pertama adalah nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis, yaitu norma-norma yang hidup dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan meskipun tidak dituangkan secara eksplisit. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia, baik dalam pembukaannya yang memuat nilai-nilai fundamental negara maupun dalam pasal-pasal yang mengatur struktur dan mekanisme ketatanegaraan. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan tertulis sebagai produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Keempat ada jurisprudensi peradilan, yaitu putusan hakim yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara serupa. Kemudian ada konvensi ketatanegaraan, yakni kebiasaan yang tidak tertulis tetapi dipatuhi dalam praktik penyelenggaraan negara. Keenam ada doktrin para ahli hukum yang telah diakui secara luas dan sering dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum. Dan yang ketujuh adalah hukum internasional yang telah diratifikasi atau diterima sebagai kebiasaan internasional. Nah, sejalan dengan keberagaman sumber hukum tersebut, sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai hukum tertinggi ya. Kemudian diikuti oleh TAP MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, hingga peraturan daerah kabupaten atau kota. Hierarki ini teman-teman menunjukkan bahwasanya adanya prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga disinilah terciptanya keteraturan dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan. Dalam praktiknya, konsep sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat melalui berbagai kasus nyata. Salah satu contoh yang relevan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa kasus terdapat undang-undang yang dinilai bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara,
seperti kebebasan berpendapat. Ketika undang-undang tersebut diuji dan dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi, sekaligus menegaskan peran jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum ternegara. Selain itu juga dalam konteks global nih, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional juga menjadi contoh penting. Ketika suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional, khususnya di bidang hak asasi manusia, maka negara tersebut memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan ketentuan internasional tersebut. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian ya antara keduanya, yang menunjukkan bahwa implementasi sumber hukum internasional dalam sistem hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan. Sekarang kita akan membahas tentang lembaga negara dan lembaga independen yang ada di Indonesia. Kalau kita membahas tentang lembaga negara dan lembaga independen, dua ini merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan atau yang kita kenal sebagai check and balances, yang tujuannya agar tidak adanya terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang lembaga negara. Lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi utama negara dan kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, lembaga negara terbagi dalam beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi legislatif yang dijalankan oleh MPR, DPR, dan DPD. Tugas utamanya adalah membentuk undang-undang dan menyalurkan aspirasi rakyat ya. Kalau DPR memiliki kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, sedangkan DPD berperan memberi pertimbangan terutama terkait otonomi daerah. Yang kedua, ada fungsi eksekutif yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menjalankan pemerintahan, teman. Eksekutif. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Pasal 4, kemudian menjadi Panglima Tertinggi TNI, serta memiliki kewenangan mengangkat duta dan konsul, serta menetapkan peraturan pemerintahan. Kemudian ada fungsi yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi serta menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi itu berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, kemudian ada bisa membubarkan partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilu. Kemudian kita membahas tentang lembaga independen. Lembaga independen adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang untuk menunjang fungsi negara dengan sifat mandiri dan relatif bebas dari intervensi kekuasaan tertentu. Menurut Jimli Asidiki, lembaga ini muncul karena kebutuhan negara modern terhadap pengawasan yang lebih spesifik, profesional, dan tidak terikat langsung pada cabang kekuasaan klasik, contohnya KPK, yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kemudian ada KPU, bertugas menyelenggarakan pemilu jujur dan adil dengan kewenangan mengatur tahapan serta menetapkan hasil pemilu. Kemudian ada OJK, bertugas mengatur dan menguasai sektor jasa keuangan secara terintegrasi, termasuk kewenangan pemeriksaan dan penyidikan di sektor keuangan. Kemudian ada KY, berfungsi menjaga kehormatan dan perilaku hakim, serta berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi kode etik hakim. Kemudian ada Komnas HAM, bertugas melindungi dan menegakkan hak asasi manusia dan berwenang untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mediasi pelanggaran HAM. Kalau kita berbicara tentang perbedaan utamanya apa? Jadi perbedaan utamanya terletak pada sumber kewenangannya. Lembaga negara itu memperoleh langsung kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan lembaga independen itu dibentuk melalui undang-undang. Nah, salah satu contoh penting adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang menuai kritik karena dianggap melemahkan independensi KPK, terutama dengan dibentuknya Dewan Pengawas. Selain itu, sengketa hasil pemilu yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi
juga menunjukkan peran penting lembaga yudikatif dalam menjaga demokrasi dan konstitusi. Sekarang kita akan bahas demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kita akan berbicara tentang konsep demokrasi dulu. Secara universal, demokrasi dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ya, sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Di Indonesia itu sendiri, konsep demokrasi memiliki karakteristik khusus. Pertama, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada musyawarah untuk mufakat, bukan semata-mata voting mayoritas. Kedua, ada kedaulatan rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, ada demokrasi konstitusional, yaitu sistem di mana kekuasaan negara dibatasi oleh konstitusi untuk menjamin hak asasi manusia serta menjaga penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian kita akan bahas tentang sistem dan praktik demokrasi di Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia, teman-teman, mengalami perkembangan historis yang cukup panjang. Indonesia pernah mengalami beberapa fase demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi reformasi setelah tahun 1998 yang menekankan keterbukaan, desentralisasi, dan penguatan sistem presidensial. Saat ini Indonesia menganut di sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu kan. Selain itu, Indonesia juga menerapkan prinsip trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini memang bertujuan juga untuk menciptakan mekanisme check and balances ya, sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Kemudian kita akan membahas tentang sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pemilu merupakan sarana utama ya teman-teman untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem pemilu di Indonesia. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih langsung calon legislatif. Untuk DPD digunakan sistem distrik berwakil banyak. Sementara itu, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh lembaga independen, yaitu apa? KPU, sebagaimana yang sudah kita bahas juga tadi, yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu dan sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, salah satu contoh penting adalah sengketa hasil pemilu presiden 2019 dan 2024 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Dalam kasus ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai hukum. Selain itu, terdapat juga kritik terhadap praktik demokrasi Indonesia seperti politik uang, rendahnya kualitas representasi, dan isu netralitas aparat yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya soal aturan tetapi juga implementasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asas-asas pemerintahan daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada 3 asas utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta tetap menjaga kebutuhan NKRI ya. Yang pertama, kita akan bahas tentang asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan dasar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Melalui asas ini, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Esensi dari desentralisasi adalah memberikan ruang kemandirian kepada daerah agar lebih responsif terhadap kondisi lokal, baik dalam pelayanan publik maupun pembangunan. Dengan demikian, pemerintahan daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengambil kebijakan dalam batas-batas tertentu. Kemudian ada asas dekonsentrasi. Berbeda dengan desentralisasi ya, asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah.
Dekonsentrasi diartikan sebagai pelimpahan sebagian urusan saja pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Dalam asas ini, kewenangan tetap berada di tangan pemerintahan pusat ya teman-teman, tetapi pelaksanaannya dilakukan di daerah agar lebih dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dekonsentrasi ini lebih bersifat administratif bukan pemberian otonomi. Penerapan asas ini umumnya berada pada tingkat provinsi sebagai wilayah administratif bukan sebagai daerah otonom. Kemudian ada asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan merupakan bentuk kerjasama antar tingkat pemerintahan. Tugas pembantuan diartikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam hal ini, daerah hanya bertindak sebagai pelaksana tugas. Kewenangan tetap berada pada pemberi tugas, sementara pembiayaan, sarana, dan prasarana biasanya disediakan oleh pemerintah yang memberi penugasan. Daerah wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut. Pun juga tujuan dari asas ini adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan, terutama untuk urusan yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan melalui desentralisasi atau dilaksanakan melalui dekonsentrasi.